Saya Rahadian Suwiryo, 72 tahun. Tahun 70-an, saya dan istri saya baru memiliki anak kedua. Sebagai pegawai baru pada perusahaan kontraktor asing, saya harus hidup sederhana. Ya, tinggal juga masih di rumah kontrakan, jadi cara berpikir juga harus sederhana, nggak macam-macam. Mulai dari makan, minum, pakaian, perabot, ya cari yang hemat lah. Kebutuhan air bersih saya dapat dari air tanah. Selentingan saya dengar, ada orang menjual produk air putih dalam botol. Aneh orang ini. Banyak pengalaman yang dia dapat dari keliling ke luar negeri, karena dari 1 tahun itu kira-kira 9 bulan dia ditugaskan oleh perusahaan. Dia selalu observasinya tinggi sekali terhadap suasana dan keadaan di mana dia berada. Setelah sampai di Indonesia ada kebutuhan daripada tamu-tamu yang dia terima itu. Kemudian mungkin sakit perut atau kurang enak minumnya. Kemudian setelah dia berhenti dari perusahaan ini, baru dia mempunyai ide untuk melaksanakan apa yang dia cita-citakan. Dia usaha mengirimkan beberapa kawannya pergi ke Bangkok untuk mempelajari cara produksi air di dalam kemasan, karena di Indonesia sama sekali tidak ada. Bos dia, Pak Ibnu Sutowo, itu juga bilang, aneh Tirto iki, banyu banjir kok dilepokke dalam botol. Tahun 73 saya memulai di Aqua sebagai project manager untuk bangun pabrik pertama Aqua di Bekasi. Saya memilih jalur baru yang masih kosong. Dan saya yakin bahwa industri air mineral di Indonesia ini akan maju, karena waktu itu belum ada, pemikirannya sesederhana itu aja. Sebetulnya nama awalnya itu bukan Aqua, namanya Puritas. Dan logonya pun dalam bentuk daun semanggi. Pada waktu Pak Tirto mengorder logo untuk Puritas ini, sang desainer menyatakan, loh kenapa Puritas namanya? Susah orang menyebut gitu. Aqua saja, karena Aqua itu kan memang air. Pak Tirto langsung setuju pada waktu itu, maka dibuatlah logo Aqua. Perjalanannya dari tahun 74 mulai produksi ya. Kita mulai berjualan di bulan Oktober 1974. Setelah berjalan beberapa bulan, penjualan ya segitu-segitu aja ya, malahan kadang-kadang merosot, kadang-kadang naik begitu. Sehingga akhirnya setelah 3 tahun, setiap bulan kita mesti minta uang ke Pak Tirto terus untuk biaya operasional. Akhirnya Pak Tirto mengultimatum kita, dan beliau mengatakan, saya sudah nggak sanggup lagi membiayai kalian. Kalau memang kita masih rugi terus, istilahnya pada waktu itu kalau kita memang masih tekor terus tiap bulan, terpaksa kita tutup. Tiap kali cari jalan keluar memang nggak ada jalan keluar gitu loh. Karena market tidak bisa menerima. Dalam rapat-rapat tersebut, akhirnya tercetus satu pertanyaan, bagaimana kalau kita naikkan secara ekstrim supaya bisa break even? Kira-kira 1 bulan paling cepat. Kita tanya ke bagian penjualan,
kalau misalnya kita naikkan harga aqua ini secara ekstrim, bagaimana dampaknya terhadap penjualan? Maka keluarlah perhitungan biaya per botol sebesar Rp175. Nah, maka kita putuskan bersama pada waktu itu. Oke, kita putuskan naikkan harga. Ternyata penjualan bukannya turun tapi malah naik. Disitulah akhirnya titik balik itu merupakan akar daripada pertumbuhan aqua sampai sedemikian besar seperti sekarang. Perusahaan kontraktor asing tempat saya bekerja itu perusahaan Korea. Waktu itu kita sedang mengerjakan proyek jalan tol Jagorawi. Suatu proyek raksasa untuk ukuran zaman itu. Tapi ada hal yang penting saya perhatikan. Kalau pekerja Indonesia, mereka minum teh dan kopi. Sementara orang-orang Korea itu minum air putih dari botol. Belakangan saya ketahui mereknya Aqua. Saya ingin menawarkan produk air putih. Air apa ini? Itu air sehat, Bu. Untuk apa? Di sini udah banyak air. Beda, Bu. Ini air sehat. Maaf, udah enggak. Di sini udah banyak air. Yakin, Bu? Simak. Ya, maaf ya. Aneh, air kok dijual. Ketika saya masuk waktu itu 83, Aqua sudah ada di pasar tetapi hanya di beberapa outlet tertentu saja. Jadi sangat eksklusif sekali. Dan beberapa untuk kemasan galon sudah ada beberapa pelanggan, itu pun ekspat. Saya bisa menjual produk Aqua lebih banyak dan terlihat di pasar. Karena waktu itu Aqua tidak terlihat di pasar. Dan hanya ada satu minuman soft drink dengan warna merah yang cukup menguasai pasar eceran di Jakarta khususnya. Era 84 kami sudah mulai mencoba untuk menempatkan Aqua yang biru di warna merah. Waktu itu warna merah benar-benar menguasai pasar di Jakarta. Kalau kita bisa lihat di Monas, kita lihat di Senayan, semua merah. Jadi kita berpikir kita harus bisa mendampingi warna biru. Awalnya kami memberikan modal dengan memberikan sejumlah produk yang gratis dan selanjutnya di order. Kami bersama-sama setiap pedagang rokok kita mulai menjual dengan hanya 3 botol. Waktu itu kami menanyakan kepada Pak Tirto, kenapa Pak kita mesti hanya menjual 3 botol? Kamu harus tahu, ketika 2 botol itu laku, berarti tinggal 1 botol. Berarti memberikan image bahwa ini mulai laku. Dari Blok M, Fatmawati sampai Pondok Labu itu penuh dengan rata Aqua. Maka sejak itulah kita membuat satu terobosan yang agresif di distribusi. Ya, kita mempunyai target-target di mana kita harus menguasai sekian persen dari toko-toko yang ada, sekian persen dari hotel-hotel yang ada, sekian persen dari restoran-restoran yang ada. Nah, dengan begitu maka Aqua menjadi ada di mana-mana. Wah, kalau zaman dulu memang kita selalu larinya ke perumahan kelas menengah ke atas. Karena kalau ada kelas bawah sampai dari pagi sampai sore pun namanya close pelanggan 1 juga udah impossible lah istilahnya itu. Istilah kita teman-teman adalah komando coverage gitu. Yang disebut kita coverage yang door to door. Nah, door to door itu kuncinya adalah bagaimana kita bisa dibukakan pintu, ketemu dengan tuan rumahnya gitu. Kalau teman-teman saya sales yang di daerah Jakarta Selatan, di mana banyak ekspat, itu masih mereka ngerti gitu. Nah, saya yang wilayah Jakarta Barat itu, waduh, itu susah sekali itu. Yang saya tawarkan Aqua, jawabannya malah Biasa gini, Mas. Wah, itu seninya itu. Akhirnya, saya coba minum Aqua. Awalnya sih, aneh dan was-was. Lama-lama, jadi biasa juga. Malah jadi kebiasaan. Berangkat dari pengalaman kerja dengan orang-orang Korea itu, saya mulai mengkonsumsi Aqua. Saya merasa lebih segar dan sehat. Mulai dari sinilah, saya bawa kebiasaan ini ke rumah. Awalnya istri saya ngomel. Tapi saya bilang, kesehatan itu mahal. Saya mau anak-anak saya hidup sehat. Akhirnya, dia terpaksa terima.
Nama saya Rahman Radian, 42 tahun. Lucu juga. Kenapa saya jadi loyal minum Aqua sampai saat ini? Dulu waktu SD, ibu saya selalu memberikan bekal kepada saya makanan dan minuman untuk dibawa ke sekolah. Ibu bilang bahwa bekal itu lebih sehat daripada kita jajan di sekolah. Dan kebiasaan itu berlanjut hingga saya duduk di bangku SMP. Setiap hari, Bapak selalu memasukkan sebotol Aqua ke dalam tas saya. Dan itu berlangsung terus-menerus. Ya, awalnya semua teman-teman saya itu selalu mentertawakan saya. Dan saya mendapat julukan dari mereka, anak botol. Di luar dari itu juga, kita rajin untuk memberikan sponsor-sponsor, event-event. Nah, dengan sponsor-sponsor begitu, mungkin nama Aqua dikenal bahwa Aqua ini memang minuman yang sehat. Minuman untuk orang-orang yang ingin sehat, karena konotasinya adalah olahraga. Kesadaran masyarakat akan kesehatan mulai ada. Samaan demikian, maka Aqua kemudian menjadi booming. Jadi orang ingin untuk berlangganan Aqua, orang ingin mengkonsumsi Aqua. Tetapi waktu kuliah, keadaan itu jadi berubah 180 derajat. Teman-teman yang tadinya mentertawakan saya, sekarang mereka juga jadi anak botolan juga. Hei! Tuh kan, kolega saya juga sekarang jadi anak botolan. Tentunya kita melihat bahwa, waduh, Aqua ini udah menjadi satu ikon, udah menjadi satu demand. Bagaimana dengan kedepannya? Kedepannya tentunya persaingan udah mulai muncul saat itu dengan booming, persaingan mulailah muncul merek-merek kompetitor. Waktu itu kami begitu resah begitu ada kompetitor. Tetapi Pak Tirto dengan bijak menyampaikan, janganlah kamu takut dengan kompetitor, rangkulah mereka. Karena dengan kompetitor, dengan pesaing, saya yakin semakin maju. Karena dengan adanya pesaing, berarti masyarakat bisa menilai tentang air minum yang bersih, tentang air minum yang sehat kepada masyarakat. Justru kita kebantu di sana. Menjadi seorang pionir itu banyak tantangan, banyak serangan yang kalau tidak tahan ya kita mundur. Tapi Pak Tirto memang orangnya tuh suka ketawa, gelang-geleng ketawa begitu, tapi dia tetap menjalankan. Artinya Bapak kan cuma dengan air bisa meledak gitu Pak, bisa hebat. Ya, boleh aja orang nyebut ya, tapi saya sendiri kok nganggap biasa-biasa saja. Biasa saja. Kita kehilangan orang yang bisa memberikan comfort di dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, waduh, ini bisa tutup nih kalau begini caranya. Di sini kita memikirkan, kayaknya kita mesti butuh satu afiliasi. Dibutuhkan partner dengan pengalaman di dalam air minum dalam kemasan yang sudah mendunia. If I look at the story of Aqua and if I look at the story of Danone, we face the same challenges. Could be economic, social, safety, quality, growth. I got the same feelings that when I am talking about the Danone company itself. And perhaps that's the reason why these two companies were or decided to join forces
to develop the business here in Indonesia. If you just do the calculation, it means that Aqua will impact a lot Danone Group in terms of top and bottom line. And also the managers of Aqua will have lots of opportunities inside the Danone Group because of the size that Aqua will represent in the future. On the other hand, the family of Patirto was concerned about securing the future of the company. So at the end, the alliance was just meeting these two needs. And actually, I think at the end, it came out as a very successful cooperation. Well, what I know from the numbers that I've seen from 1998, Aqua at that time was about 1 billion liters of volume. Last year, in the year 2012, Aqua volume was 10 billion liters. So in that period, the volume was 10 times versus the original. So yeah, the growth of the brand and the company has been tremendous over those last years. And I think it's a combination of many, many factors that contributed to this great result. Saya tertarik menjadi distributor Aqua karena yakin akan brand Aqua dan akan permintaan air minum yang akan meningkat dengan pesat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Jabodetabek yang pesat juga. 5 tahun lalu, perusahaan kami sudah melakukan regenerasi, yaitu Bapak Junaidi Chung yang menjadi direktur utama yang sampai detik ini memberikan kontribusi dan bimbingan yang baik. Dan sekarang sudah memasuki generasi satu lagi, yaitu Ferry Cendekiawan yang menjadi direktur operasional. Saya sebagai second generation lebih memilih untuk melanjutkan usaha keluarga ini sebagai distributor Aqua karena Aqua adalah air yang sehat dan kami juga sangat berbangga karena bisa mendistribusikan air yang sehat ini kepada masyarakat untuk kebaikan dan kesehatan. Water, because we are talking about Aqua, water is a very specific business. And I'm always explaining this. We feel we control, or we feel that the springs belongs to us. And for me, the springs are not belonging to the company. The springs are belonging to the families who are living around the springs since perhaps 200 years, something like this. So in water, on top of all the classic DNA of Danone, we have to add something more, which is how to share, how to propose a return to the population around the activities. Antara pencapaian Aqua dengan bagaimana Aqua membawa kebaikan untuk Indonesia. Kalau kita bicara air minum dalam kemasan, di Indonesia ini kita belum bisa minum air yang sehat begitu ya dari keran. Saya kira tetap air minum dalam kemasan yang baik dan sehat itu dibutuhkan oleh masyarakat dan disitulah kita bisa atau Aqua bisa ikut berperan gitu ya untuk menyediakan air minum yang sehat untuk semua lapisan masyarakat. Bahwa mungkin orang menganggap itu cuma sekedar air putih, tapi bayangkan kalau kita tidak minum air putih, kita tidak menjadi sehat. Dengan sehat kita bisa melangkah lebih maju. Dengan sehat kerennya we can progress in life. Kita konsisten dengan Aqua, kebaikan untuk hidup. Di beberapa tahun yang lalu, kita juga punya program 1 untuk 10, itu memberikan akses untuk air bersih, dan tidak hanya keberadaan air bersih di sebuah daerah, itu memberikan kesempatan buat mereka untuk hidup lebih baik. Hygiene-nya mereka akan lebih baik. Mereka tidak perlu jalan kaki sampai 1 jam untuk mengambil air, sehingga waktu yang mereka pakai untuk ambil air buat anak-anak bisa dipakai untuk sekolah. Aqua memang produknya adalah air minum dalam kemasan ya, udah pasti lingkungan itu nomor 1 gitu. Makanya kita juga program-program CSR-nya itu adalah pengelolaan sumber daya air bagian hulu, tengah, dan ke hilir. A company like Aqua cannot run its business
if it does not demonstrate to the villagers living around its plant that Aqua helped them to mitigate the problems of dryness, to solve their irrigation question. Aqua juga memberikan edukasi gitu ya. Air yang sehat itu yang seperti apa sih gitu, bahwa tidak semua air itu sama. Program Ibu Pijar, edukasi buat ibu-ibu. Jadi banyak ibu yang tidak tahu bagaimana sih membedakan air yang baik dan yang tidak. Bagaimana sih seorang ibu bisa mengkontribusi memberikan kesehatan buat keluarganya lewat makanan, lewat minuman. Bagaimana sih ibu bisa mensupport anak-anak mereka untuk berani bermimpi, ya kan? Itu sebuah kebaikan. Aqua Home Service buat ibu-ibu. Tidak hanya untuk menjual, tapi mereka juga kami beri kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup karena ada pemasukan sampingan kan buat keluarga. Dengan demikian mungkin bisa menyekolahkan anak sampai ke tingkat universitas. Sebuah kebaikan lagi buat keluarga itu. Aqua ini mempunyai kualitas yang terjamin, mata air yang sudah kami lihat, jadi kami tidak ragu. Aqua memberikan perhatian kepada generasi muda seperti misalnya melalui program yang Danone Nations Cup. Jadi kita memberikan kesempatan untuk anak-anak berani bermimpi dan berani untuk mewujudkan mimpi mereka lewat sepak bola. Mereka yang menang akan mewakili Indonesia ke Piala Dunia. Mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya Aqua tetap konsisten dengan value-value-nya kita dan memberikan kebaikan. Aku Rani Rahardian, umur aku 18 tahun. Kalau ditanya, sejak kapan sih aku minum Aqua? Jawabannya tuh sejak lahir. Kenapa? Karena tuh kalau misalkan di rumah aku, air putih itu ya Aqua. Tau nggak? Papa aku itu fanatik abis sama yang namanya Aqua. Mau tau lagi nggak? Kalau kakek aku, lebih dalam lagi. Malah kalau kata kakek aku, air itu jantung kehidupan. Aku sih setuju kalau misalkan sehat itu penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sehat, kita bisa ngelakuin hal apa aja yang kita mau. Iya kan? Kakek! Kayak mana aja? Aduh, kayak lagi kayak panjang. Aku habis muter-muter. Jalan-jalan. Ayo mana ayah? Ayah! Ayah! Tuh, Pak. Ini loh, cucu Pak. Aduh, ayah kakek. I can only express my hope and my dream that in 40 years from now, Aqua will celebrate its 80th anniversary. And I think when I look around, that we have really a great potential to reach that milestone, provided we stay consistent with the philosophy and the origin of the company, which is around quality, consistency, sharing the progress of the company with the communities. And when we continue to believe in our dreams, I'm sure we can make it happen. Terima kasih Indonesia untuk selalu bersama. Ulang tahun yang ke-40 tahun ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga kita merasa bangga bekerja di Aqua. Terus berinovasi untuk mengembangkan industri water and beverage di Indonesia. Makin berkualitas dan aku suka Aqua deh. Nggak bisa dibilang kenangan. Bisa memberikan sesuatu yang akan membuat Aqua tetap nomor 1. Semoga lebih maju dan berkembang. Bertumbuh, berkembang untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga menjadi produk air mineral yang selalu dibanggakan oleh masyarakat. Timeless, healthy, and clean. Selamat ulang tahun Aqua 40 tahun. Terima kasih. Pemimpin di pasarnya dan besar.
memaksimalkan kinerja saya untuk Aqua sehingga Aqua lebih maju untuk kedepannya. Dan harapan kami distributor tetap bisa berjalin hubungan yang langgeng dan win-win solution. Yang pasti Aqua semakin jaya. Selamat ulang tahun Aqua, semoga menjadi produk berkualitas terus untuk Indonesia. Selamat ulang tahun ke-40 untuk Aqua. Yeah, selamat ulang tahun Aqua. Sejahtera, and I hope to see you again in 20 years for celebrate the next one. The only thing we can wish to the company is to have the next 40 will be the same than the last 40. Keluarga dan saya mengaturkan banyak terima kasih atas segala bantuan kepada Aqua dan juga kepada manajemen Bapak Bernard Ducros, Mr. Capetti. Thank you so much to make Aqua as it is today.